Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah rahmatullah, para shaimin wassaimat dan follower semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah yang mudah-mudahan semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan waktu 3 berkah ini. Berkah di bulan Ramadan, berkah di waktu duha, dan berkah pula di waktu turunnya hujan Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan untuk banyak berdoa, beristighfar, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita bertemu pada waktu duha ini setelah kita hari kemarin membicarakan tentang silang rezeki seseorang hamba. Hari ini kita kembali mengulang dan mempertajam tentang rezeki, tapi kita terkhusus ini adalah bahasan kita hari ini, amal-amalan yang dapat membuka pintu-pintu rezeki. Nah, ada kata-kata membuka, karena rezeki itu sebenarnya para ikhwah rahimahumullah sudah ada. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Kata Allah, semua rezeki itu sudah ada di langit dan itu semua sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingin saya ulangi kepada para pemirsa, para follower semuanya, sehebat apapun musibah, sehebat apapun kesulitan, sekarang banyak orang yang baru membuka ruko, baru mulai berjualan, tapi ternyata sudah datang corona. Ada yang sudah ada mungkin mau pencairan uangnya, tapi juga ada halangan seperti sekarang ini. Mungkin ada juga yang mulai berkecil hati. Untuk itu diingatkan kepada saya, kita semuanya, sehebat apapun kehidupan, semua rezeki itu sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiap orang di antara kita sudah dapat bagian. Karena kata Allah, semua makhluk, ya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi ini sudah ada rezekinya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya bahasa saya, rezeki itu tak usah dicari, dijemput saja sebenarnya, asal ketemu pintunya tinggal ngambil baik. Makanya salah satu dahsyatnya sholat duha kemarin kita sampaikan, sholat duha itu adalah diantara fungsi dan fadilahnya adalah kunci membuka rezeki, kunci. Nah, selain sholat duha, apa saja yang bisa menjadikan pintu-pintu ataupun amal-amal yang bisa membuka pintu rezeki itu yang kita bahas pada waktu duha kali ini. Ada beberapa amal-amalan yang bisa membuka pintu rezeki. Membuka, kalau sudah terbuka kan tidak nampak baik, kita ngambil aja sebenarnya. Nah, saya kembali ingatkan kepada para followers, para pemirsa rahmatullah, bahwa rezeki itu bukan hanya berbentuk materi, ya. Karena kata Ustaz Dr. Mutawalli Syarawi, rezeki itu sebenarnya adalah semua yang dikasih oleh Allah dari nikmat dan anugerah yang dimanfaatkan pemiliknya, itu adalah rezeki. Jadi kalau begitu, rezeki itu bukan hanya secara zahir, tapi yang batin juga adalah rezeki. Bukan hanya yang kelihatan oleh mata, tapi yang tidak kelihatan mata juga adalah rezeki. Contohnya badan sehat, itu adalah rezeki. Punya iman yang kuat kepada Allah dan rukun iman yang 6 perkara itu adalah rezeki. Karena dengan itulah yang akan dia menjadi mendapatkan ketenangan hati, ketenangan batinnya. Hidupnya rasa cukup. Hidup rasa cukup itu juga rezeki. Karena orang yang paling kaya, kata Rasulullah, adalah orang yang paling qanaah, merasa cukup. Nah, sekarang teruji kita. Kata orang survei membuktikan sekarang dengan corona ini,
Semua ekonominya dibuat oleh Allah diputar ke nol semua. Ke nol. Dari kalau ngisi minyak itu di SPBU itu pasti dimulai dari nol. Nah sekarang ditaruh oleh Allah, dikembalikan ke nol semua. Yang kaya pun jadi nol semua sekarang, karena biarpun dia kaya, banyak duitnya, banyak karyawannya. Maka kita dengar sekarang ada istilah mem-PHK-kan para karyawan. Ada yang istilah agak lemah mendengarkannya, enak mendengarkannya, merumahkan para pegawai dan karyawan. Merumahkan itu bukan berarti disuruh tidur di rumah, artinya diberhentikan, harus balik ke rumah. Subhanallah, maha benar janji Allah bahwa benarlah yang katakan Rasulullah, orang yang paling kaya adnal ghina al-qanaah. Orang yang paling kaya adalah yang dia merasa cukup. Ada orang punya mobil 5 masih kurang, maka tetap dia miskin karena masih goniuan, dia masih butuh. Tapi ada orang yang tidak punya mobil, dia justru tidak memiliki, tidak ada STNK-nya atas nama dia, tapi dia rasa cukup karena dia ada ongkos. Tinggal dia mencari mana yang disukainya dari jenis-jenis Grab. Biarpun sekarang Grab juga susah juga. Untuk itu dia tidak mesti punya supir, tapi dia punya mobil beraneka ragam. Ikhwatul iman rahimahumullah. Untuk itu kita pahami dulu bahwa rezeki itu bukan hanya berbentuk materi. Badan sehat adalah harta yang sangat mahal. Ada kenalan saya dulu, karena penyakit itu sangat berat, maka dokter pun pusing, akhirnya harus ke luar negeri. Kata orang yang di sana, orang-orang di sana yang mengatakan dokter-dokternya harus jual ini, harus beli ini, harus beli ini. Akhirnya semua hartanya terjual semua untuk berobat itu. Berarti itulah contohnya bahwa harta itu, rezeki itu bukan hanya berbentuk materi. Ada orang yang kakinya sakit, patah, harus diganti dengan pen. Sekali masang 600 juta. Berarti organ-organ yang ada di dalam tubuh kita ini pun ketika sehat, ini adalah harta yang tak terhitung harganya. Siapa yang mau di antara kita? Lututnya patah, nggak ada yang mau, biar dibayar 1 miliar nggak mau. Makanya salah satu rahasia Tuhan itu, sahabat-sahabatku semua Rasulullah, para jamaah yang dicintai oleh Allah, sesungguhnya salah satu bukti kesyukuran kita kepada Allah adalah melalui sholat Tuhan itu. Karena kalau kita hargakan semua organ yang dikasih oleh Allah, panca indera yang ada ini, mau berapa triliun pun tidak akan kita jual. Maka kata Rasulullah, cukup dengan tarkah rakaataini, kalau cukup dengan rukuk 2 rakaat saja, itu sudah terbayar. Sudah disampaikan kemarin, salah satu hikmah daripada duha adalah sedekah. Kalau kita harus bersedekah 1001 sendi dari 360 sendi ini, maka kita setiap hari harus bersedekah 360.000 setiap hari. Nah, itu bahasa Arabnya itu at-taqor, ya. Pasti kita tidak mampu itu. Oke lah, ikhwatul iman rahimahullah. Saat ini kembali kita kepada bahasan kita, apa saja yang menjadi amal-amalan kita mendatangkan atau membuka pintu-pintu rezeki kita. Di antaranya yang pertama, ketika kita ingin mendapatkan rezeki atau pintu-pintu rezeki itu adalah di antaranya kita melaksanakan tentunya amal taubat dan istighfar kepada Allah. Dengan beristighfar dan bertaubat kepada Allah itu bisa mendatangkan rezeki. Ketika dulu terjadi musim kemarau yang panjang, ya, pada saat itu Nabi Nuh alaihissalam ditanyakan tentang bagaimana supaya musim kemarau itu berhenti. Nabi Nuh cuma menyuruh masyarakatnya atau umatnya supaya banyak beristighfar kepada Allah. Beliau menyampaikan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh ayat 10-12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Sobat, kita lihat ayat Allah ini cuma satu resepnya.
biar kemarau ini hilang, perbanyak istighfar. Ternyata jawabannya apa kata Allah? Dengan istighfar itu maka Allah akan mengirimkan kepada mereka hujan. Bahasa kita diturunkan oleh Allah hujan, ya. Hujan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian memperbanyak harta dan anak-anakmu. Coba lihat kata-kata memperbanyak harta. Seandainya sekarang kita maksud itu rezeki, atau bahasa kita pada pangloka itu adalah harta. Biarpun saya ulangi, ada loka yang sering dipahami oleh manusia biasa sekarang, manusia umum adalah loka itu pertama katanya amplop dengan isinya tentunya, dan yang kedua nasi kotak atau nasi bungkus. Tapi ini jelas dijawab oleh Allah, maka Allah mengirim atau menurunkan kalian hujan. Pernah tidak saudara-saudaraku memahami bahwa hujan ini dihitung-hitung berapa harganya kalau di duit? Saya pernah dulu bicara dengan seorang gubernur ketika kita 6 bulan tidak hujan. Saya bilang, bagaimana kalau kita buat bakbuk hujan buatan? Kata beliau, paling tidak 5 menit, 10 menit hujan buatan itu modalnya 1,8 M. Cuma 10 menit, 5 menit, 10 menit itu uangnya 1,8 M. Jadi hujan yang berjatuhan ini, Allahu Akbar. Kawan-kawan, para pemirsa, followers yang masih kurang yakin bahwa ini adalah duit besar, antum coba sekali-kali lihat proses pembuatan air bersih di PDAM itu. Kapan saya ceramah di sana, saya tanya dari mana sumbernya, ternyata masih dari Sungai Musi juga. Sekarang kalau ditanya Sungai Musi itu siapa yang mengalirkannya, kan Allah. Kenapa bisa ngalir? Karena ada air hujan kan. Berarti kan kalau diduitkan itu Sungai Musi itu banyak triliunan juga itu. Bisa juga untuk memperkaya kita. Makanya kawan-kawan yang di PDAM mereka dengan mengelola itu bisa juga mendapatkan gaji bulanan kan. Bahkan pernah dulu saya tanya bisa sampai 17 kali gajian bulanan. Masya Allah Bapak. Nah ini baru hujan. Setelah hujan ini dikelola, maka kata Allah tadi bisa memperbanyak harta-hartamu dan anak-anak. Sekarang bicara tentang anak. Siapa yang mau menjual anaknya? 1 triliun satu. Kalau 2 triliun. Kita kan jarang membuat kalkulasi yang seperti ini, seolah-olah rezeki itu kita lihat cuma berbentuk duit, berbentuk uang. Nauzubillah, summa nauzubillah. Yang kedua, pintu amal-amal yang mendatangkan pintu-pintu rezeki itu adalah dengan berbuat baik dengan keluarga. Pahami ikhwatil iman rahimakumullah, rezeki itu tadi bukan hanya didapatkan dengan banting tulang atau hanya dengan zahiriyah, tapi dengan berbuat baik dengan keluarga pun itu bisa mendatangkan pintu-pintu rezeki. Karena sesungguhnya rezeki itu bukan hanya datang dari kita sendiri. Ada rezeki yang datang dari orang tua kita. Rezeki itu datang karena kebaikan kita dengan teman kita. Maka jangan lupa, diantaranya juga dengan silaturahim yang baik, itu bisa mendatangkan, membuka pintu-pintu rezeki. Kata orang, banyak kawan, banyak rezeki. Banyak kawan, banyak loka. Saya sendiri merasakan itu. Dengan pertemanan yang baik, alhamdulillah banyak terbantu. Banyak kalau mau saya sampaikan dari awal sampai akhir. Kita cari aja yang ringan-ringan. Kalau kita bertemu dengan orang yang baik, kita masuk ke rumah makan. Ini pengalaman saya yang mungkin hampir setiap saat. Baru kita masuk ke rumah makan, habis makan kita mau bayar dengan kasirnya. Langsung kasirnya ngomong, mohon maaf Bapak. Dia mohon maaf dengan saya, padahal belum masuk Idul Fitri itu. Kenapa Bu? Saya bilang, sudah dibayar rombongan yang baru keluar tadi. Saya nggak kenal dengan rombongan itu. Saya cuma bisa berdoa, ya Allah, panjangkan umur rombongan yang baru keluar, berkahi rezekinya, dan kalau bisa ya Allah seringkan ketemu dengan mereka, karena itu namanya adalah rezeki juga. Bahasa orang Palembang al-loka wal lemah. Loka yang lemah itu namanya. Nah, ikhwatil iman rahimakumullah, dengan kita berbuat baik dengan keluarga, berbuat baik suami istri, berbuat baik dengan anak-anak. Kata orang, kalau bermusuhan rezeki pun tak datang. Ya. Tapi dengan insya Allah silaturahmi yang baik, kata Rasulullah, ada ayat sudah rezeki, siapa yang kepengen rezekinya diperluas oleh Allah, supaya
hendaklah dia falyasil rahimau, dalam makna hadis, hendaklah dia menyambung silaturahimnya. Semakin banyak kawan, semakin banyak rezeki. Kalau istilah kiai kita dulu, satu lawan terlalu banyak, satu musuh, tapi 1000 kawan berkurang. Begitulah nikmatnya ketika kita bisa banyak berkawan yang banyak. Urusan kita pun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya jadi nikmat. Itu adalah salah satu amalan-amalan yang bisa membuka pintu rezeki kita, insya Allah. Jangan lupa dengan orang tua harus baik, ya. Silaturahim tetap dijaga, karena salah satu rezeki terhalang adalah dengan lupa dan tidak berdoa kepada orang tua. Ustaz, bapak ibuku sudah tiada lagi, tetap doakan, karena kita tidak tahu sebenarnya ketika kita sulit atau ketika kita berhasil, kita tidak tahu doa siapa yang dikabulkan oleh Allah untuk kita. Pada iman yang hidupnya lebih enak sekarang, jangan sombong dan jangan lupa, sesungguhnya boleh jadi keberhasilan antum semua atau kita pada saat kita dikasih oleh Allah keberhasilan bukan karena kekuatan kita, bukan karena doa kita, tapi usaha dan doa dari ayah dan ibu kita dulu. Yang ketiga, di antara amalan-amalan pintu rezeki itu, tetaplah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusaha untuk tentunya selalu melaksanakan perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin, bersungguh-sungguh berjihad untuk meninggalkan maksiatnya. Karena Allah menyuruh kita, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian, sekuat tenaga tetap kita. Makanya harus sabar. Sabar itu paling tidak diantaranya ada sabar dalam taat kepada Allah, ada sabar dalam berbuat maksiat, ada sabar untuk tentunya selalu di jalan Allah, dan ketika kita dapat musibah tetap bersabar, tetap bersungguh-sungguh. Karena orang yang beriman itu semua adalah kebaikan. Ajaba amrul mukmin, karena memang urusan orang yang beriman itu ajib, luar biasa. Kalau dia berbuat baik, kalau dia dapat kebaikan, nikmat, dia bersyukur baik. Dia mendapatkan bala, cobaan, musibah seperti sekarang ini, dia juga tetap insya Allah bersabar. Itu adalah juga baik baginya. Hadirin rahimahullah, makanya tetaplah bertakwa sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan bertakwa itu banyak janji-janji yang telah Allah kasihkan dengan kita. Di antaranya orang yang bertakwa itu diberikan oleh Allah rezeki yang tak disangka-sangka, rezeki yang tak disangka-sangka. Wa may yattaqillah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Berikan oleh Allah makhraja, rezeki yang tak disangka-sangka, dan juga adalah jalan keluar dari kesulitan. Ikhwatil iman rahimakumullah yang saya hormati, biarpun banyak orang menganggap sesungguhnya bertakwa itu adalah pekerjaan yang biasa, kata-kata yang lumrah, tapi untuk kita, mari kita pahami sesungguhnya takwa itu adalah target daripada kehidupan kita. Karena dengan takwa itu semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua hajat-hajatnya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sekarang banyak orang untuk mendapatkan rezeki dengan sarana hanya dengan banting tulang, hanya dengan ngabisi waktu hanya untuk bekerja, sampai lupa untuk beribadah mahdo dan ghairu mahdo untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang rezeki pun tak dapat, tapi ibadah pun lewat. Ikhwatil iman rahimakumullah yang saya hormati, berikutnya adalah salah satu cara amalan untuk mendapatkan pintu-pintu rezeki, mendatangkan pintu-pintu rezeki itu adalah dengan cepat mempergunakan waktu. Allah sudah banyak bersumpah dalam Al-Quran dengan wawul qasam, bahwa sesungguhnya, lihat itu, wal asri wad duha wasyamsi waduha wal laili, pokoknya semuanya banyak. Begitulah Allah sangat menghargai dan memperhatikan waktu. Maka kalau ingin dapat pintu-pintu rezeki itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pergunakan waktu sebaik-baiknya.
Maka waktu itu ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk masyarakat, ada waktu untuk beribadah, ada waktu untuk munajat, ada waktu untuk muhasabah, ada waktu untuk mencari makan dan minum. Jadi harus adil mengelola waktu. Sekarang banyak kita lihat ini sibuk dengan dakwahnya, tapi kadang-kadang terlantar juga keluarganya. Ya, sibuk dengan munajatnya, tapi kadang-kadang terlantar di dalam ekonominya. Hidup ini harus tawazun. Hidup yang baik itu adalah hidup yang seimbang. Kalau dulu ada istilah insanun kamil, ya, manusia yang sempurna, itulah tujuan kita. Tapi tidak ada yang sempurna. Maka pendidikan itu sepakat para ulama, pendidikan adalah bagaimana tujuan pendidikan itu tahwilus syai' ila kamalihi, syai'an fa syai'an. Merubah sesuatu kepada menuju kesempurnaan, tapi harus syai'an fa syai'an, step by step. Tidak ada yang sempurna kita, ya. Hanya menuju kesempurnaan. Nah, paling tidak kita dalam hidup ini kita disuruh oleh Allah ketika Allah mengajari kita menciptakan langit, bumi dan isinya, semua dengan sempurna. Hal taro min futur, tidak ada yang tidak ada yang tidak seimbang, tidak ada yang cacat. Langit yang seluas itu tak kata yang cacat, sempurna. Kenapa? Tawazun, seimbang. Maka kita juga dalam mengelola waktu kita, manajemen waktu. Kalau sekarang kita lihat banyak orang yang berhasil ketika dia di pemerintahan, tapi kadang-kadang keluarganya ya berantakan. Ada yang hebat ekonominya, tapi hilang pula ibadahnya. Ada yang hebat pula ibadahnya, tapi kurang ekonominya. Ada yang pintar ilmunya, pengetahuannya, tapi tak bagus akhlaknya. Semuanya harus tawazun, keseimbangan. Itu sangat tergantung dengan kita bagaimana mengelola waktu. Maka lihat itu, kalau orang barat sampai bilang the time is money, the time is money, the time is money. Karena otaknya selalu berkaitan dengan money, dengan pulus. Kata orang, ada pulus, semua mulus. Tak kata pulus, wal mampus. Memang betul. Istilah saya, orang gilo baik tahu dengan duit. Yang penting jangan gilo duit, dan yang kedua jangan gara-gara duit gilo. Itu baik. Ini saya ulangi, orang gila saja tahu duit. Yang penting jangan gila duit, dan jangan gara-gara duit gila. Nah, seperti sekarang biasa saja. Semua kita tetap kita serahkan dengan Allah. Ikhwatil iman rahimakumullah, jangan lupa sekali lagi, itu kalau di barat the time is money, kita kalau bisa the time is worship, the time is amal soleh. Setiap waktu itu adalah kita beribadah kepada Allah. Kalau bahasa saya, orang yang tak beribadah saja dikasih oleh Allah, orang yang jauh dari Allah, apalagi yang bersama dengan Allah. Ada pula orang yang bertanya saya dalam majelis, Ustaz Hasibuan, itu orang nakal banyak rezekinya, itu orang ahli maksiat dapat rezeki. Bahkan itu orang tidak beriman, orang kafir dengan Allah, tapi mereka dapat rezeki. Betul, karena Allah itu saya bilang Ar-Rahmanur Rahim, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tapi tidak semua dikasih, semua dikasih oleh Allah, tapi tidak semua disayang. Nah, makanya kalau kita lihat namanya istidraj, bagaimana dikasih oleh Allah semuanya, tapi belum tentu bermanfaat. Ada yang dikasih oleh Allah diulur-ulur terus, habis itu baru sakit kita main layang-layang, ya, diterbangkan terus, habis itu tarik. Atau mancing yang paling jelas, kita kalau mancing itu kan kita tarik-tarik, dikasih, kita kasih umpannya, itu sedang diumpan, habis disetak, baru tarik, baru dapat ikannya. Sudah dapat ikannya baru digebuk. Begitu juga sekarang kalau kita lihat ada orang yang koruptor, selamat, itu sedang dimanja-manjakan lah bahasa saya. Nanti tampang dapat, baru kurung, nggak ada hartanya sendiri. Oke, sekarang ada yang mungkin tidak dapat, tidak ketahuan, tapi nanti masih ada akhirat kan? Masih ada akhirat. Di akhirat itu ada dua, surga atau neraka. Nah, Allahu Akbar. Maka orang yang beriman hidupnya selalu optimis. Saya ulangi, orang beriman selalu optimis, tidak pernah pesimis. Tidak pernah dia pesimis langsung kecil hati, ngambil tali langsung memejamkan leher. Kenapa? Dia tahu ada akhirat. Tidak menang di dunia, masih ada akhirat. Ditipu orang di dunia, masih ada juga pengadilan akhirat, ya.
Oh saya ini dicaci orang di dunia begini-begini, nanti masih ada akhirat. Dan insya Allah sebelum akhirat pun kalau kita sudah selalu mendekatkan kepada Allah, pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwatul iman yang saya hormati dan rahimakumullah, tentunya jangan lupa semua dari konsep-konsep amal soleh itu sebenarnya mendatangkan rezeki dan mendapatkan kehidupan yang layak. Man amila solihan min dzakarin aw unsa falanuhyannahum hayatan thayyibah. Karena janji Allah semua laki-laki perempuan yang beriman, kalau dia beramal soleh, pasti akan dikasih oleh Allah kehidupan yang layak. Kehidupan yang layak itu berarti kan dengan rezeki yang cukup. Jangan lupa minta dengan Allah, bukan rezeki yang banyak, yang mubazir, yang tak bermanfaat, tapi mintalah dengan Allah yang cukup. Maka doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa, Allahumma ja'alni kafafa, Allahumma ja'alni kafafa, Allahumma ja'alni kafafa. Ya Allah, jadikan aku hambamu yang cukup. Karena orang yang paling kaya sekali lagi orang yang merasa cukup dan qanaah. Cukup. Mau naik pesawat ada ongkos cukup, mau berangkat umroh ada ongkos, ada duitnya cukup. Ada. Mau beli mobil, dia kepengen mobil, ada duitnya beli cukup. Apa yang diinginkannya dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling dahsyat dan paling hebat. Mudah-mudahan insyaallah hayatan thayyibah, kehidupan yang baik ini akan dikasih oleh Allah dengan kita. Logika saya ketika kita dikatakan oleh Allah kata-kata thayyibah, hayatan thayyibah, pasti insyaallah sarana-sarana dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa dengan ibadah-ibadah yang lain, termasuk tentunya kemarin terus berduha, jangan berduka, berduha, sholat duha ya. Berbanyak juga kesempatan saat ini, tentunya tetaplah bersedekah dan berinfak. Pancinglah rezeki itu dengan sedekah dan infak, kata Rasulullah SAW. Bahasa saya, semakin bagus pancingnya, insya Allah semakin bagus juga hasilnya. Kalau mancingnya cuma saya bilang umpannya sepotong caciang, maka dapatnya cuma anak sepat dan ikan seluang. Tapi kalau pancingnya itu anak kodok, paling tidak itu hasilnya adalah ruang, gabus, dan ikan-ikan yang lain yang besar-besar. Kalau pancingannya kecil, sedekahnya sekecilan, maka umpan hasilnya juga kecil. Ada orang yang bilang, Ustaz saya sudah bersedekah tapi nggak dapat. Dapat sebenarnya, sudah diganti. Cuma karena sedekahnya 1.000, gantinya 10.000. Coba sekali-kali kamu kasih umpannya itu 100.000. 100.000 datang langsung 10 juta, baru kaget dia. Tidak, kasih 10 juta, tahu-tahunya mendadak datang ini orang kaya, ini Pak untuk beli rumah Bapak, langsung bingung dia. Nah itu makanya kalau ingin mendapatkan dan merasakan itu, sering-sering muhasabah dan ingat tentunya amal-amal kita, sehingga insya Allah setiap amal itu pasti ada balasan. Terkhusus masalah sedekah tadi, infak ini kesempatan di bulan Ramadan ini, karena Rasul kita di bulan Ramadan ini bersedekahnya, beliau lebih kencang sedekahnya daripada angin yang kencang. Tentunya maksudnya adalah beliau begitu sungguh-sungguh, begitu serius, begitu benar-benar bersedekah di bulan Ramadan. Kita paling tidak bisa sedekah karena mungkin sekarang ke ekonomi berkurang, yang lain-lain sedekah yang lain. Sedekah berpikir, sedekah untuk membangun umat, sedekahlah luangkan waktu untuk berpikir untuk umat, untuk rakyat. Tidak bisa terakhir berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ajak manusia ini supaya berbuat baik, termasuk kita sekarang. Kami para ustadz ini tidak bisa lagi sedekah ilmu melalui tabligh akbar, harus ceramah di panggung-panggung, ceramah di mimbar-mimbar. Inilah yang bisa kita sedekahkan. Siapa tahu mudah-mudahan insya Allah membawa manfaat bagi yang mendengarkan, sehingga lebih sungguh-sungguh lagi untuk mencari insya Allah rezeki Allah, bukan hanya dengan zohiriyah tapi dengan batinnya. Pancing rezeki itu, karena rezeki itu dua jenis juga, ada yang zohir, ada yang batin ya. Maka mendapatkannya juga tetap dengan dua cara itu. Ada yang usaha, ada yang banting tulang kerja keras, tapi jangan lupa juga dengan amal-amal soleh. Insya Allah sekali lagi dari apa yang kita sampaikan, poin-poin tadi, amalan-amalan untuk membuka pintu-pintu rezeki ini kita laksanakan. Ikhwatul iman, berarti untuk mendapatkan rezeki itu sebenarnya tak susah, cuma kita dewa yang membesarkan diri.
istilah saya, dan besok akan saya buat dalam sebuah ceramah. Nasihat saya, ada orang yang sudah melihat katesnya itu cuma setengah meter, sudah masak, tapi batangnya cuma setengah meter, masih dinaikinya pula batangnya itu, padahal tinggal dipetik saja. Begitulah kita sekarang banyak. Sebenarnya mendapatkan rezeki itu mudah dengan amal soleh, ya. Tapi kita lebih senang dengan banting tulang, dengan mati-matian ngabisi waktu, karena kita tidak bisa mengelola waktu dengan baik. Maka insya Allah anugerah ini semoga dikasih oleh Allah kepada kita, khususnya yang ikhlas bersama dengan obrolan kita ini, ceramah dakwah kita ini. Mudah-mudahan insya Allah kita dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini waktu duha, waktu hujan di bulan Ramadan yang baik, yang langsung mendengar. Mari kita bersama-sama berdoa. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa din sultanik. Ya rabbana khaliqana anta raziquna farzuqna ya rabbana rizqan halalan tayyiban mubarakan fa innaka khairur raziqin wahfadna wa ahlana wa hadzal balad Indonesia ya Allah min al-asya alladhi la nuhibbu ya rabbana min al-amrad wal ghala wal fahsya'i wal munkar wa min al-sultanil zalim bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan. Allahumma ihfadna fa innaka khairul hafidhin wansurna fi jami' umurina fa innaka khairun nasirin. Ya rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma istajib du'ana wa a'malana. Allahumma istajib du'ana wa a'malana waghfir lana dhunubana wa la taruddana khaibin. Allahumma la taruddana khaibin. Allahumma la taruddana ya rabbana khaibin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.